materi feasibility study di aspek pasar itu, aspek market. Nah, kemudian ada aspek keuangan juga, aspek finance. Kemudian ada aspek produksi juga, aspek operasional. Jadi BMC itu bukan feasibility study. BMC itu adalah sketch atau skema kita menentukan model bisnis kita tuh. Menentukan model bisnis. Itu bukan feasibility study. Untuk mengambil kebijakan, keputusan untuk mengeksekusi sebuah bisnis dijalankan adalah melalui instrumen feasibility study. Kalau bahasa kitanya studi kelayakan usaha atau business plan. Nah, itu. Nah, akhir hasil dari rumusan atau hitungan feasibility study itu adalah sebuah jawaban ini. Makanya masyarakat lebih banyak ya sudah wakaf ini buat masjid aja gitu, lebih aman, atau buat madrasah aja gitu, jadi buat kuburan saja gitu. Nah ini kalian buat swalayan, nah itu swalayannya rugi 250 juta, dan itu benar terjadi Pak Abidin di Pekanbaru. Nah, cuman waktu itu kita memang belum pengurus BWI, kita tetap dapat undangannya, kita tidak tahu lembaga nazirnya waktu itu, tapi nilainya sangat besar dan nazirnya akhirnya harus mengganti itu. Karena saya dapat informasi, ini walau alam ya, itu memang dananya adalah dana wakaf yang digunakan. Nah ini kan akhirnya jadi bumerang gitu bagi teman-teman nazir, dan tanggung jawabannya, karena ini dana umat yang harus memang diperhatikan sekali. Jadi mungkin tambahannya Sabidin dikaji lagi segala sesuatunya dengan baik. Kalau regulasi ini kan tentu akan ada perubahan-perubahan ya. Karena kita di BWI juga mendorong perubahan amandemen Undang-Undang Wakaf itu. Karena ini sudah sangat lama ya Pak Budi ya. Kalau nggak salah Undang-Undang itu tahun 2004 gitu. Berarti sudah 20 tahun kan nggak ada di amandemen gitu. Nah ini berkembang saja. Nah, makanya celah itu silakan gunakan, namun ada lembaga asuransi yang menjamin dan nazirnya memang bisa siap mempertanggungjawabkan. Nah, karena ada beberapa juga teman-teman di lembaga nazir di Bandung itu, di sektor A dia untung, tapi di sektor B, di provinsi, di kota yang lain dia rugi gitu. Maka mereka sudah punya cadangan, Ustaz Abidin. Artinya tetap aman karena dana cadangan itu yang mengganti di sektor real yang mereka telah salurkan kepada mitra tadi. Ternyata nggak kuat juga, gitu, rugi juga. Jadi kalau tidak ada dana cadangan, tidak ada lembaga seperti asuransi untuk mitigasi, melindungi dana wakaf itu, nah mungkin ini perlu diperhatikan dengan baik gitu. Jadi kalau memang sudah dikaji, bahkan ada lembaga yang menjamin untuk mengembalikan kalau terjadi sesuatu nanti, nah ini sangat ditunggu keberanian nazir memang untuk menempatkan dana-dana itu, karena masyarakat memang menunggu ya. Mauquf alaihnya itu karena gerakan wakaf ini tidak hanya semangat menghimpun, tapi bagaimana menjaganya, mengembang ini menjadi komunitas yang dibahas Pak Budi itu sangat menarik ya. Ada komunitas, kalau kita bahas wakaf, ternyata wakif itu komunitas gitu. Penerima manfaat dari wakaf itu juga komunitas mauquf alaih, komunitas nazir, makanya kita punya LSP dan lain sebagainya. Nah kalau ini kita bersama-sama bergabung, nah ini kan sungguh luar biasa sekali. Nah kita percaya apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya itu suatu yang terbaik. Tinggal bagaimana kita terus mau belajar dan membersamai ya, dan tidak akan pernah cukup ya untuk mengkaji terkait dengan literasi dan edukasi wakaf ini, dan kita dengan konteks kekinian ya, apakah disebut bagian fikih kontemporer wakaf juga sebagaimana zakat. Nah ini akan terus berkembang, maka ada namanya wakaf saham ya,
termasuk yang kita sebutkan tadi. Yang penting tujuannya sama ya Pak Budi ya, Pak Abidin dan teman-teman yang lain. Tujuannya tidak lain memberikan kemanfaatan. Karena tadi dia tidak pakai feasibility study. Sebenarnya sebelum dieksekusi dia harus feasibility study supaya memastikan layak atau tidak. Mungkin itu Pak Ustadz Abidin. Mudah-mudahan Eh, sudah terjawab. Baik, tapi ini mungkin mohon izin Pak Moderator, untuk untuk suatu penguatan lah mungkin kan. Mungkin juga dari Ustadz Budi bisa memberikan saran gitu kan. Jadi PT tersebut ini mereka itu sudah bekerja sama dengan satu perusahaan dan sifatnya itu dia tender. Sifatnya tender, ada perusahaan A membutuhkan pengadaan CCTV begitu. Kemudian, nah perusahaan yang kita lirik ini dia melakukan pengadaan barang dan jasa pemasangan. Nah, kemudian di situ dia langsung memberikan estimasi keuntungan, kemudian modal kerja. Salah satu contohnya pada proyek pengadaan CCTV di salah satu perusahaan tambang dengan nilai kontrak ini sekitar 4 miliar 300. Di situ sudah termasuk PPN 11%, 473 juta. Kemudian total dari jumlah proyek itu sekitar 4 miliar 770 juta. Kemudian PT tersebut dia memiliki kapital modal 900 juta. Kemudian dia open investor, artinya open untuk siapa yang ingin membantu dalam pengadaan barang dan untuk pemasangan tersebut untuk jasa. Jadi modal yang dibutuhkan itu sekitar 3 miliar 600. Nah, kemudian dari total proyek tersebut langsunglah disebutkan estimasi keuntungan itu sekitar 15% dari total modal tadi, sehingga ada 665 juta itu yang estimasi keuntungan. Nah, kemudian dari PT tersebut itu mengambil sekitar 399, kemudian investor itu dia ngambil 60%, kemudian investor itu dapatnya 40% dari total 665 juta tersebut. Nah, maka kalau dipresentasikan dari open investor tadi, itu kita akan mendapatkan kurang lebih 9,7% dari keuntungan bersih. Nah, mereka pun memberikan estimasi seperti ini apabila dalam perjalanannya itu, dalam operasional itu ada pengurangan, bisa kemungkinan dari akad yang 9,73 itu bisa lebih gitu. Dan biasanya dari laporan yang sudah kita dapat, para investor itu mendapatkan lebih dari akad di